Kalau tadi sebelumnya Anda katakan ada berbagai sentimen yang Pak yang patut diwaspadai sepanjang tahun 2026. Dan ketidakpastian ini membuat tampaknya harga emas global ini semakin berkilau Pak. Bahkan kembali lagi mendekati 4.500 per troy ounce. Nah kalau pandangan Anda sendiri ini apakah kemilaunya ini akan semakin berlanjut Pak di 2026? Ya, jadi kalau kita lihat tadi seperti kita sudah sampaikan bahwa global makro ini sangat mendukung precious metal dan critical minerals ya. Karena ya itu, karena mereka melihat di negara-negara maju itu debt to GDP ratio-nya sudah tinggi sekali, valuasinya sudah mahal, jadi global investor itu lebih baik, mereka sudah rotasi, mereka invest ke metal mining yang berhubungan dengan real asset, hard commodity. Jadi emas itu merupakan salah satu yang menarik untuk beberapa tahun ke depan sih. Bahkan masih berlanjut ya Pak di tahun 2025. Kalau terkait dengan produk ETF emas bagi investor Indonesia, ini apakah juga cukup prospektif Pak di tanah air? Iya, jadi memang ETF emas ini adalah satu produk yang akan kami lancarkan mungkin dalam beberapa ke depan. Karena pada tanggal 8 Desember lalu kami telah menekan nota kesepakatan pemahaman MOU dengan partner kami ya. Jadi kami sudah MOU dengan Pegadaian sebagai gold custody dan provider, kemudian juga dengan CIMB sebagai bank custodian dan juga Mandiri Sekuritas sebagai dealer participant. Nah, jadi dalam beberapa bulan ketika peraturan OJK-nya sudah siap, itu tentu akan kami lancarkan. Dan ini tentu menjadi alternatif investasi untuk masyarakat kita. Nah, kalau mereka biasanya untuk beli emas mereka harus simpan fisiknya. Nah, dengan ETF emas ini itu akan memberikan convenience yang lain. Jadi mereka tidak perlu sulit memikirkan bagaimana menyimpan emasnya, dan juga karena ini ETF emas seperti reksadana yang diperdagangkan di bursa, mereka selalu bisa jual beli langsung di bursa. Jadi itu salah satu benefit yang akan menjadi faktor positif dan jadi alternatif investasi buat masyarakat kita. Tapi sebetulnya apa sih Pak kelebihan ETF emas dibandingkan ETF konvensional? Dan ETF emas ini kan termasuk baru. Nah, tantangannya apa sih Pak dalam meningkatkan mungkin awareness dari masyarakat sendiri? Jadi memang edukasi ini merupakan satu PR yang memang kita harus kerjakan supaya masyarakat kita lebih mengenal lebih banyak jenis-jenis investasi yang ada di Indonesia kan. Jadi seperti yang tadi kita sampaikan, kalau dulu misalnya masyarakat kita beli emas secara fisik, terus kemudian mereka harus pulang, terus mereka harus simpan di mana gitu kan. Kalau dengan ini kita bisa edukasi bahwa kalau beli ETF emas itu aman juga karena akan disimpan oleh gold custodian, oleh kalau dari sisi kami dengan MOU dengan Pegadaian akan menyimpan kan. Nah, jadi akan sangat convenient. Dari sana mereka bisa melihat mungkin itu bisa jadi satu opsi yang bisa gunakan, karena mereka kalau dulunya harus berpergian ke toko, sekarang mereka bisa. Belum, kalau sekarang udah jarang Pak bisa ditemukan lagi. Iya. Nah, jadi mereka bisa tinggal transaksi melalui handphone, smartphone mereka dan itu aman kan. Oke. Kalau kelebihannya dibandingkan ETF konvensional? Iya, ETF konvensional intinya adalah underlying-nya. Jadi kalau kami melihat ini adalah sebagai satu alat diversifikasi. Ya, kalau konvensional itu kan dengan underlying-nya saham atau obligasi. Kalau yang ini emas. Nah, jadi mungkin mereka bisa dari investasi mereka mungkin ada 10, 20 atau 30% yang ke emas dan yang lainnya ke ETF konvensional seperti biasa. Jadi tergantung profil resikonya klien kita, seberapa banyak mereka yang mau di emas atau seberapa banyak di ETF konvensional. Artinya untuk instrumen investasi berkaitan dengan emas masih cukup prospektif ya Pak di sepanjang tahun 2026 ini. Kalau secara sektoral Pak, kalau tadi di awal kan disebutkan di sepanjang 2025 sektor-sektor yang menopang IHSG cukup bervariasi dan memang dominasinya ditopang oleh saham-saham konglomerasi. Kalau di 2026 apakah saham-saham konglomerasi ini akan kembali menopang penguatan IHSG? Kami melihat itu masih kemungkinan masih ada. Kemudian masih ada prospeknya, tapi yang harus diperhatikan di tahun 2026 ini adalah global makro. Ya, global makronya seperti yang tadi telah kami sampaikan akan terjadi penurunan the Fed rate. Ya, kalau penurunan the Fed rate itu akan mempengaruhi dolar indeks. Jadi dolar indeks akan melemah, dan ketika dolar indeksnya melemah, biasanya itu yang naik adalah metal mining yang berhubungan dengan precious metals. Ya. Nah, apalagi dengan geopolitik yang mungkin bisa tahu-tahu bisa naik lagi atau bagaimana kita nggak tahu,
itu tentu akan menjadi support untuk precious metals seperti emas dan lain-lain ya. Nikel juga harganya Nikel juga, kembali. copper juga, Iya. timah juga. Nah, untungnya kan Indonesia adalah salah satu produsen komoditas untuk komoditas-komoditas tersebut. Jadi metal mining bisa tetap diakumulasi juga, kemudian juga untuk saham-saham yang sudah bisa digolongkan value ya seperti sektor perbankan itu juga bisa diakumulasi karena kita melihat valuasinya memang udah rendah sekali, udah sangat menarik untuk diakumulasi untuk jangka panjang. Oke, mungkin selain gold and mining sector, sektor mana lagi Pak yang cukup prospektif dan sektor mana yang patut diwaspadai dulu? Iya. Jadi untuk triwulan pertama ini karena kan nanti ada Lebaran ya kan di triwulan pertama udah ada Imlek. Kami melihat sektor konsumer itu masih menarik ya. Cuma di triwulan pertama ini karena ada event-event besar di dalam triwulan pertama. Jadi konsumer menarik. Kemudian juga sektor perbankan itu harus kita monitor terus apakah pertumbuhan kreditnya sudah naik terus dan juga pencadangannya juga mungkin akan turun atau bagaimana itu akan sangat menarik. Tapi apakah Anda melihat terkait dengan injeksi likuiditas yang sudah dilakukan di akhir tahun lalu ini sudah mulai akan tercermin juga di kuartal pertama, terutama untuk sektor-sektor perbankan tadi? Iya, jadi kami melihat begitu ya. Apalagi kalau kita misalnya melihat ya dalam 3 bulan terakhir ini itu consumer confidence kita naik terus ya, tingkat kepercayaan itu sudah terrefleksi dalam consumer confidence index Indonesia ya. Nah, ketika consumer confidence Indonesia ini indeks ini naik, tentunya masyarakat kita akan melakukan spending yang lebih banyak dan itu akan mempengaruhi menjadi efek yang positif untuk kredit consumer ya kan. Jadi makanya mungkin itu bisa terlihat dari pertumbuhan kredit sektor perbankan di triwulan pertama ini. Jadi sektor perbankan patut dimonitor juga ya Pak ya. Kalau sektor-sektor yang justru diwaspadai atau dihindari terlebih dahulu nih Pak di 2026. Nah, jadi kita melihat kalau kita tadi kita sempat bicara mengenai metal mining itu komoditas ya. Tapi nggak semua komoditas mungkin akan positif. Karena kalau kita ngeliat mungkin yang berhubungan dengan minyak bumi itu akan tetap mungkin sekitar minyak bumi mungkin nggak kemana-mana harganya di sekitar $50-60.